Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang Ibu mau kalian periksa, dilihat sebelah kanan kirinya masih ada yang kotor atau enggak? Bersih semua? Bersih, alhamdulillah. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Nah, tema kita hari ini ialah apa? Gaya hidup berkelanjutan, tentang sampah. Jadi kita akan belajar tentang pengolahan sampah. Nah, nanti yang akan menjelaskan itu wali kelas dari kelas 5 yang akan menjelaskan tentang sampah dan pengolahannya. Ya. Nah, Ibu di sini hanya sebagai pendamping karena Ibu sebagai guru pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini Ibu menjelaskan apa itu tentang sampah. Apa itu sampah? Kotoran. Terus benda yang sudah tidak terpakai. Kemudian benda yang sudah dipakai tadi dan sudah tidak terpakai. Terus apa lagi? Benda busuk sampah bukan? Sampah. Di sekitar kalian apa aja sampah? Plastik. Terus botol, seng, kaleng. Terus kayu, daun, plastik sudah tadi. Nah, ini sampah yaitu sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Tidak dipakai berarti menjadi sampah. Tidak disenangi berarti menjadi sampah. Nah, kemudian sampah dibagi menjadi berapa? Sampah dibagi menjadi berapa? 2. Ada sampah dibagi menjadi 2. Yang pertama sampah apa? Organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Nah, sampah organik nih. Sampah organik dibagi menjadi 2. Yang pertama organik dan anorganik. Anorganik apa? Siapa yang tahu? Aku. Apa? Anorganik. Kalau anorganik botol. Organik? Plastik. Organik. Daun. Ini lihat pengertian organik dulu. Nah, nih. Janji kita dengan sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup.
janji kita selalu Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya, makanan, sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, tumbuhan, hewan. Nah, sisa-sisa manusia apa? Makanan. Sisa-sisa hewan? Hewan, kotoran hewan. Tumbuhan? Daun. Makanya ranting. Jadi kalau dia sisa-sisa makanan disebut sampah organik. Ini contohnya. Contoh nih. Ranting, daun, sisa makanan, kulit buah. Itu termasuk apa? Sampah organik. Sekarang sampah anorganik apa? Sampah anorganik. Apa sampah anorganik? Pengertiannya apa? Sampah yang susah terurai atau tidak dapat diurai. Contohnya apa? Botol, plastik, kaleng. Kok daun-daun termasuk organik? Apa? Ember, plastik, kotak sampah, dia susah terurai. Bedanya apa? Nah, bedanya apa? Organik dan anorganik apa bedanya? Nah, yang organik bisa terurai, anorganik tidak bisa terurai, bisa tetapi lama dia terurainya. Paham? Paham? Nah, itulah penjelasan dari tentang sampah. Coba Al, sampah apa tadi Al? Pengertian sampah. Apa? Bahan yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai. Nah, sampah dibagi menjadi berapa, Najwa? 2. Yang pertama? Organik. Yang kedua anorganik. Nah, paham semuanya? Nah, alhamdulillah kalau paham, nanti kembali lagi ke guru mata pelajaran untuk mendampingi kita membuat P5 project. Nah, untuk proyek penguatan pelajaran Pancasila kita, kemarin kita udah tentukan tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topik yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik, dan kemudian proyeknya kita sudah memilih yaitu kolase kaligrafi Allah dari sampah organik. Apa? Ini kita akan mencari bahan untuk kita membuat kolase dari cangkang kulit telur. Nah, ini kelas 1 itu ada makanan tambahan dari sekolah, itu telur rebus. Jadi bisa kita manfaatkan telurnya agar kita bisa membuat proyek untuk pembuatan kaligrafi Allah. Jadi sekarang kita ke kelas 1, kita minta sama Bu kelas 1 untuk apa? Untuk meminta sampah dari cangkang telur, sampah organiknya untuk kita gunakan menjadi proyek.
sebelum kita melakukan proyek, Ibu akan sajikan video tentang pembuatan kolase Allah dengan sampah organik yang kita kumpulkan di kelas 1 kemarin ya. Kita sudah kumpulkan, kita sudah pilih juga. Nah, akhirnya pada hari ini kita bisa menggunakannya untuk membuat proyek kaligrafi Allah dari cangkang telur. Nah, sekarang kita saksikan ya sama-sama videonya cara membuat kolase kaligrafi Allah dari kulit telur yang akan kita buat. Lihat dulu ya. Oke, Bu. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuatan kolase kaligrafi Allah dengan cangkang telur. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan untuk kita membuat kolase. Apa aja bahannya? Terus lem, terus kaligrafinya. Nah, nanti kita akan buat sama-sama. Nah, nanti hasilnya akan kita pasang di kelas. Apa Ibu? Kolase kamu tempel. Dewe-dewe, Bu. Ya, masing-masing. Baiklah, pada semester kita hari ini kita membuat proyek T5, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Temanya daur ulang sampah. Proyeknya apa? Membuat kolase kaligrafi Allah dengan sampah cangkang telur. Nah, karena kita sudah melakukan serangkaian kegiatan dari pertama sampai terakhir, untuk hari ini refleksi kita pada semester ini tentang proyek T5, yaitu menurut kalian bermanfaat nggak daur ulang sampah ini? Bermanfaat. Karena dengan kita mendaur ulang sampah-sampah ini tidak hanya sekedar menjadi limbah, tapi dapat bermanfaat sehingga menjadikan sebuah karya yang bisa kita
tempelkan atau sehingga kita bisa membuat kelas kita lebih baik, lebih bagus. Nah.